Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 PKN PAIE akan mempresentasikan tentang good government. Ya, langsung kita mulai saja karena hari sudah malam. Good government, dari pengertian good government adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab atas sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and politik framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Adapun prinsip-prinsip governance yaitu partisipasi, menegakkan hukum, rule of law, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan atau equity, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis, dan seterusnya. Karakteristik dasar good governance. Ada 3 karakteristik dasar good governance. 1. Pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati dalam kehidupan. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas yang terancam keberadaannya jika tidak terdapat perbedaannya. 2. Tingginya sikap toleransi, baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana, toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengarkan dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. 3. Tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan. Demokrasi juga merupakan suatu pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan kehidupan warga dan masyarakat yang semakin sejahtera. 4. Penerapan prinsip good governance pada sektor publik. Dalam rangka menyelamatkan keuangan negara, banyak upaya pemerintah yang sudah dilaksanakan, di antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kemudian dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian inter pemerintah, semakin jelas keseriusan pemerintah dalam hal pembenahan sistem pengelolaan keuangan negara. Penerapan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 bukan hanya tanggung jawab BPKP, tetapi seluruh instansi pemerintah guna mewujudkan good governance untuk menjadi client government. Dengan 3 pilar, pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan dan penerapan client dan good governance di Indonesia. 1. Pelayanan publik selama ini menjadi tempat di mana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non-pemerintah. 2. Pelayanan publik tempat di mana berbagai aspek client dan good governance dapat diartikulasikan lebih mudah. 3. Pelayanan publik melibatkan semua unsur, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar.
Sekian. Materi selanjutnya adalah penerapan good governance dalam pemerintahan yang membantu penerapan pada sektor swasta. Kaitannya di sini adalah penerapan prinsip good governance dengan good cooperative governance yang didasari pada surat keputusan Menteri BUMN nomor Kep strip 117 garis miring M strip MBU garis miring 2002 tentang penerapan praktik good cooperative governance pada badan usaha milik negara. Maka ditetapkan bahwa corporative governance adalah suatu dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya yang berlandaskan perundangan dan nilai-nilai etika. Prinsip-prinsip good corporative governance dalam pelaksanaannya yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat diimplementasikan dalam berbagai sektor dengan penerapan pola interaksi dan kolaborasi antara pemerintahan dengan swasta dan masyarakat yang disebut juga dengan kemitraan. Kesimpulan dari materi ini adalah good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi yang baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and politik. Lahirnya wacana good governance sendiri berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktek pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dengan demikian penyelenggaraan prinsip good governance di Indonesia sendiri juga telah diatur di UU nomor 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.